semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang statistika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sharon Agnes. Nama saya Melinda Geta Kamila. Nama saya Patrick Nathaniel Umar Tobing. Nama saya Faira Putri Aulia Hairanisa. Saya Fiandika Naila Eniatullah. Saya Taskia Zuhra Alfairus. Halo teman-teman semuanya, jadi kali ini kami akan membahas tentang statistika. Nah, apa sih definisi atau ilmu yang mempelajari tentang statistika? Yaitu yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua pengolahan data, dan yang ketiga ada penyajian data. Nah, untuk pengolahan data itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada statistika deskriptif dan yang kedua ada statistika inferensial. Nah, selanjutnya ada data. Data itu terdiri dari dua. Yang pertama ada data tunggal dan data kelompok. Lalu selanjutnya ada ukuran data. Ukuran data ini juga terbagi menjadi dua. Ada ukuran pemusatan data dan ada ukuran penyebaran data. Untuk ukuran pemusatan data ini terdiri dari mean, median, modus kuartil, desil, dan juga persentil. Untuk ukuran penyebaran data terbagi menjadi jangkauan antar kuartil atau hamparan, simpangan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau varian, dan juga simpangan baku. Langsung saja kita masuk ke materi atau pembahasan yang pertama. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang mean atau yang biasa kita sebut dengan rata-rata. Jadi mean ini dibagi dua, yaitu mean data tunggal dan data kelompok. Mean data tunggal ini sendiri punya rumus, yaitu X bar ditambah X1 ditambah X2 ditambah X3 hingga seterusnya per N. Nah, X bar ini sendiri melambangkan mean, X1, X2 ini melambangkan data ke-1, data kedua, dan seterusnya. Kemudian N ini sendiri yaitu banyaknya data. Dan dari data tunggal sendiri ini kita punya contoh soal, yaitu seperti ini. Terdapat data 3, 7, 8, 10, 12, 5, 6, dan 9. Dan di sini kita disuruh untuk hitung rata-ratanya. Jadi langkah pertamanya itu kita harus menjumlahkan ini semua data-data yang kita terima, yaitu 3 ditambah 7, ditambah 8, ditambah 10, ditambah 12, ditambah 5, ditambah 6, dan ditambah 9. Yaitu kita dapat hasilkan 60. Kemudian dari sini kita punya banyaknya data atau N-nya itu adalah 8, karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi N-nya itu 8. Maka mean sama dengan jumlah seluruh data dibagi dengan N, yaitu 60 per 8. Dan kita dapat hasilkan 7,5. Oke, kita lanjut. Jadi yang kemudian akan kita bahas yaitu mean data kelompok. Nah, mean data kelompok ini memiliki rumus, yaitu X bar sama dengan sigma Fn dikali sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. X bar ini melambangkan mean atau rata-rata, Fi ini melambangkan frekuensi, sedangkan Xi ini melambangkan titik tengah dari interval kelas I. Nah, untuk contoh soalnya dapat dilihat, kita punya tabel. Jadi untuk kelas 10, jadi untuk Xi nya ada 10 sampai 20 dengan frekuensi 4, kemudian 20 hingga 30 dengan frekuensi 6, dan 30 sampai 40 dengan frekuensi 8, 40 hingga 50 dengan frekuensi 7, kemudian yang terakhir 50 hingga 60 dengan frekuensi 5. Jadi dari langkah-langkahnya untuk menentukan mean data kelompok, yaitu yang pertama kita harus menentukan titik tengah untuk setiap kelas ini. Jadi yang pertama itu kelas 10 hingga 20. Jadi X1-nya adalah caranya dengan batas bawah
batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Karena di sini batas bawahnya 10, batas atasnya 20 dan dibagi 2. 30 dibagi 2 yaitu 15. Ini sama semua caranya hingga ke sini. Jadi yang kedua itu 20 hingga 30. X-nya 20 ditambah 30 dibagi 2. Yaitu 50 dibagi 2, 25. Kemudian 30 hingga 40. X-nya bisa kita dapatkan 35. Kemudian yang 40 ke 50, X-nya kita dapatkan 45. Kemudian yang terakhir adalah 50 hingga 60. X yang kita dapatkan yaitu 55. Nah, dari sini udah kita dapatkan XI-nya. Kemudian kita mencari FI kali XI. Nah, FI-nya itu udah kita dapatkan 4, 6, 8, 7, 5 dan XI-nya udah kita dapatkan 15, 25, 35, 45, 55. Tinggal kita kalikan. Yang pertama 4 dikali 15 yaitu 60. Kemudian yang kedua 6 dikali 25 sama dengan 150. Kemudian yang ketiga adalah 8 dikali 35 sama dengan 280. Yang keempat ada 7 dikali 45 sama dengan 315. Dan yang terakhir adalah 5 dikali 55 sama dengan 275. Dan dari sini setelah kita dapatkan, tinggal kita cari sigma FI dikali XI. Kita tambahkan di sini, dijumlahin. Kita dapatkan 1080. Dan kita di sini kita jumlahin juga dan kita dapatkan 30. Dan untuk mencari min-nya, sigma F1 kali FI kali XI per sigma FI sama dengan 1080 dan dibagi 30. Kita dapatkan hasilnya jawabannya 36. Oke, sekarang kita belajar tentang median. Apa sih median itu? Median adalah nilai yang letaknya di tengah dari sekumpulan data yang sudah diurutkan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, median ini ada 2, ada di data tunggal sama data kelompok. Kalau di data tunggal, median itu ada yang ganjil, ada yang genap. Nah, bagaimana rumusnya? Kalau di data ganjil, rumusnya adalah median sama dengan X 1/2 buka kurung N plus 1. X ini adalah datanya dan N ini adalah jumlah data yang nilainya itu ganjil ya. Kemudian yang kedua ada untuk data yang genap. Rumusnya median sama dengan 1/2 dikali X 1/2N ditambah X 1/2N plus 1. Dan N di sini dua-duanya bernilai genap. Oke, sekarang kita coba ke contoh soal. Oke, di sini sudah ada nilai matematika dari 9 siswa kelas A, ada 70, 85, 100, 75, 90, 100, 80, 85, sama 70. Nah, karena itu ada 9 siswa, artinya median ini data ganjil, sehingga kalau kita mau cari mediannya, median sama dengan X 1/2 buka kurung N plus 1. Nah, berarti X 1/2 buka kurung N ini adalah jumlah dari datanya, yaitu sebanyak 9 ditambah 1. Berarti X 1/2 dikali 10.
berarti X 10 dibagi 2 berarti X 5. Nah, berarti mediannya itu adalah data kelima. Tapi data kelima di sini kita harus urutkan dulu datanya. Kita urutkan berarti mulai dari yang paling kecil berarti 70 ya. 70. Kemudian 70-nya 2 kali. Kemudian 80, lanjut 85 ada 2, 90 dan 100-nya ada 2. Kurang 1 berarti di ada 75. Oke. Di sini datanya sudah kita urutkan, berarti kita tinggal cari data kelima itu yang mana. Berarti data kelima adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah mediannya. Berarti median dari nilai matematika siswa 9 siswa dari kelas A, berarti mediannya adalah 85. Oke, jadi itu tadi median buat data tunggal. Sekarang kita ke median untuk data kelompok. Nah, median untuk data kelompok ini rumusnya adalah median sama dengan tepi bawah ditambah buka kurung 1/2N dikurangi F kumulatif dibagi FE tutup kurung dikali I. Nah, contohnya gimana sih? Kita langsung saja ke contoh soalnya supaya nggak bingung. Oke, di sini udah ada data berat badan dari siswa kelas A. Ada 30 sampai 34, 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49, 50 sampai 54, 55 59 dan 60 sampai 64. Nah, yang pertama perlu kita tentukan itu adalah letak kelas mediannya. Oh ya, di sini juga tabelannya sudah ada frekuensi kumulatif, tapi biasanya tabelannya itu cuma berat badan sama atau nilai sama frekuensinya. Cuma di sini udah ada frekuensi kumulatifnya. Nah, frekuensi kumulatif ini dari mana? Yang pertama ini kan frekuensinya 4. Nah, frekuensi kumulatif itu adalah jumlah frekuensi karena dia masih di interval data yang pertama, artinya dia belum ditambah dengan data apapun sehingga tetap 4. Kemudian yang kedua ada 10. Nah, 10 ini dari mana? 10 ini adalah dari interval data yang kedua, ini 6 ditambah dengan yang sebelumnya. Jadi 6 ditambah 4, 10. Sama juga 19. 19 ini adalah frekuensi dari interval datanya 9 ditambah dengan yang di atasnya, berarti 9 ditambah 6 ditambah 4 dan seterusnya seperti itu sampai yang terakhir 50. Berarti 50 ini adalah jumlah dari semua frekuensi interval datanya. Nah, kita lanjut ke mencari letak kelas mediannya. Gimana cara mencarinya? Caranya adalah kalau kita lihat di rumusnya kan ada 1/2N ini ya. Nah, 1/2N ini kita cari di luar aja. Nah, berarti 1/2N. N ini adalah jumlah frekuensi ya. Berarti 1/2 dikali jumlah frekuensi kita 4 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 14 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 2 berarti 50. Setengah dikali 50 dibagi 2 berarti 25. Kalau udah ketemu kelas mediannya, kita cari letaknya. Nah, 25 ini ada di interval data keberapa? Kita lihat dari frekuensi kumulatifnya. Nah, di sini kan di interval data yang pertama ini berarti data ke-1 sampai ke-4 ada di sini. Yang kedua berarti dari data ke-5 sampai data ke-10. Yang ketiga berarti dari data ke-11 sampai 19. Dan yang keempat itu berarti data ke-20 sampai data ke-33.
Nah, berarti kan 25 itu ada di antara 20 sampai 33. Nah, berarti 25 ini ada di interval data keempat, yaitu 45 sampai 49. Nah, 45 sampai 49 ini dari sini kita bisa cari tepi bawahnya. Di sini udah ada batas bawah sama batas atas. Nah, ingat buat mencari tepi bawah, caranya adalah batas bawah dikurang 0,5. Berarti 45 dikurangi 0,5 sama dengan 44,5. Nah, lalu kita masukkan ke rumus. Berarti di sini saja ya. Tapi bawahnya kita masukkan 44,5 ditambah buka kurung. Setengah ini tadi sudah kita cari, nilainya adalah 25 ya. 25 dikurangi. Nah, F kumulatif ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, tadi kan kelas mediannya ada di yang keempat. Nah, berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas median berarti yang ini 19. Kita masukkan 19 dibagi, ini ada garis. Oke, 19 dibagi FE. Nah, FE ini adalah frekuensi kelas median. Nah, frekuensi kelas mediannya tadi kita lihat yang keempat itu 14 ya. 14, kemudian tutup kurung. Nah, interval itu semua interval data pasti sama dari atas sampai bawah, itu pasti sama. Nah, gimana caranya? Berarti kan misal 30 sampai 34, berarti 30, 31, 32, 33, 34. Nah, berarti intervalnya itu 5. Atau bisa juga caranya adalah misal kita ambil 30 sampai 34. Cara mencari intervalnya adalah batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Di sini batas atasnya 34 dikurangi batas bawahnya 30, kemudian kita tambah 1. 34 dikurangi 34, 4 ditambah 1, 5 ya. Oke. Lanjut kita hitung. 44,5 ditambah 25 dikurangi 19, 6. Nah, 6 langsung saja kita kali 5. Berarti ada 30. Kemudian dibagi 14. Berarti 44,5 ditambah 30 per 14 bisa kita sederhanakan jadi 15/7 ya. Kita bagi 2. 15/7 itu sama dengan 2,14. Jadi sehingga mediannya adalah 44,5 ditambah 2,14 itu adalah 46,64. Nah, jadi itulah contoh dari median data kelompok. Oke, jadi kita sudah selesai belajar tentang median. Lalu kita langsung saja beralih ke segmen selanjutnya.
Selanjutnya kita akan masuk ke subbab berikutnya, yaitu tentang modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dalam suatu data atau kelompok. Modus ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada modus tunggal dan yang kedua ada modus kelompok. Modus tunggal ini cukup mudah cara pengerjaannya, yaitu dengan melihat data yang paling banyak frekuensinya. Sementara modus kelompok yaitu cara pengerjaannya dengan menggunakan rumus. Yaitu MO sebagai lambang dari modus, TB yaitu tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan frekuensi. Ini tepi bawah ini adalah interval. Di sini saya sudah ada contoh soal. Ini untuk modus kelompok ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang modus tunggal. Misal di sini diberikan sekumpulan data tentang nilai matematika kelas 12A. 80. Dari semua ini kita tinggal tentukan nilai mana yang paling banyak jumlahnya atau ya jumlahnya. Di sini kita bisa lihat 80 itu jumlahnya ada 2. Selanjutnya 81 jumlahnya ada 1. 82 jumlahnya ada 1 juga. 83 ada 1. Sorry. Selanjutnya ada 86 jumlahnya ada 3. Ada 95
jumlahnya ada 1, dan 97 jumlahnya ada 1. Jadi dari sekumpulan data ini mana modus dari data yang sudah saya berikan? Jadi jawabannya adalah 86 karena dia yang jumlahnya paling banyak atau yang paling sering muncul. Kemudian kita berpindah ke modus kelompok. Selanjutnya di sini sudah ada tabel berisikan nilai suatu kelompok. Ini langsung aja kita kerjakan. Kita pertama tentukan TB-nya dulu. TB ini adalah tepi bawah kelas modus. Gimana cara menentukan kelas modusnya? Kita lihat aja data yang paling banyak jumlahnya, kan? Kelas modus. Tepi bawahnya tuh di sini. Dikurang 0,5. Jadi tepi bawahnya ini adalah 46,5. Selanjutnya D1 ini adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan kelas modus sebelumnya, yaitu 5. Jadi 8 kurang 5, 3 ditambah D2 ini berarti dikurang dengan kelas modus setelahnya, itu 2. Berarti 6 dikali dengan intervalnya. Intervalnya itu cara menentukannya 40 dikurang sama 35 ditambah 1, berarti kan 6. 6,5 3 tambah 3/9 dikali 6. Nah ini bisa kita sederhanakan, bagi 3 ini 3, bagi 3 ini 2, ini habis. Jadi jawabannya adalah 48,5. Nah ini dia modus untuk cara menentukan modus kelompok. Sekian, terima kasih. Jadi kita langsung lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu jangkauan dan jangkauan antar kuartil. Nah, di sini udah ada definisi jangkauan. Jangkauan itu biasanya disebut dengan range atau rentang jangkauan, dinyatakan dengan huruf J. Nah, jangkauan ini adalah selisih dari data terbesar dan dikurangi oleh data terkecil. Untuk definisi jangkauan antar kuartil dinamakan juga rentang antar kuartil atau hamparan. Jangkauan antar kuartil ini dinyatakan dengan huruf H atau istilahnya disebut simbol H. Nah, jangkauannya ini merupakan selisih antar kuartil atas atau disebut Q3 dan kuartil bawah disebut Q1 atau disebut Q1. Nah, rumus untuk jangkauan yaitu, jadi kan jangkauan itu simbolnya J atau dinyatakan dalam bentuk J. Jadi J sama dengan X max dikurang X min. Untuk jangkauan antar kuartil dinyatakan sebagai simbolnya H. Jadi H sama dengan Q3 dikurangin Q1. Lalu di sini ada contoh soal. Dari data 1, 3, 4, 12, 14, 13, 14, 2, 1, 4, 5, tentukan jangkauan dan jangkauan antar kuartil. Nah, ini kita di sini sudah ada datanya kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, tapi di sini kalau kita lihat ini belum berurutan. Jadi kita harus uruti dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini kita jawab. Ini satu, terus ini ada satu lagi di sini, lalu 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, dan yang terakhir 14. Nah, di sini juga kita disuruh menentukan jangkauan dan jangkauan kuartilnya. Untuk jangkauan itu kan rumusnya J sama dengan X max dikurang X min.
Nah, dari data tersebut X max-nya ini adalah 14 karena X max itu sama dengan data terbesar. Untuk X min-nya adalah 1 karena dia data terkecil. Oleh karena itu langsung aja kita tulis 14 dikurang 1 sama dengan 13. Ini untuk hasil yang jangkauan. Nah, untuk jangkauan kuartil, antar kuartil, ini rumus kita H sama dengan Q3 dikurangin Q1. Nah, kalau untuk data seperti ini, kita nyari Q3-nya atau Q1-nya bisa dibagi 2. Ini kan ada 11, jadi kita bagi ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tahu kalau 4 ini di antara pembagi 2 ini adalah ini Q2-nya. Nah, untuk Q1 dan Q3-nya di antara kolom ini kan ada 2 juga. Jadi Q1-nya itu adalah 2 di tengah-tengah antara 1 dan 3 sama 4 ini adalah Q1. Dan ini 13 di antara 5, 12, 14 adalah Q3. Nah, untuk rumus jangkauan antar kuartil adalah H sama dengan Q3 dikurangin Q1. Karena di sini udah diketahui kalau Q3-nya adalah 13, jadi kita tulis Q3 dikurangin 1 sama dengan 13 dikurangin 2 karena Q1-nya ada 2. Jadi 13 dikurangin 2 hasilnya adalah 11. Oke teman-teman, sekian penjelasan jangkauan dan jangkauan antar kuartil. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang simpangan kuartil dan simpangan rata-rata. Jadi simpangan kuartil itu adalah ukuran yang menunjukkan setengah dari selisih kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah Q1. Lalu simpangan rata-rata adalah suatu ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur penyebaran data dari rata-rata. Oke, jadi kita di sini ada soal simpangan rata-ratanya itu 4, 5, 6, 7 dan 8. Dan ini rumus dari simpangan rata-rata itu seperti ini. N ini merupakan jumlah keseluruhan data, X itu nilai data ke I, lalu X bar itu nilai data yang rata-rata data yang diberikan. Pertama kita cari X barnya dulu. Di sini rumusnya itu X1 itu data pertama ditambah X2 data kedua sampai data terakhir per N. Jadi N ini, nah kita buat di sini X bar sama dengan 4 ditambah 5 ditambah dengan 6 ditambah 7 ditambah dengan 8 per N ini jumlah keseluruhan data itu ada 5 per 5 sama dengan ini 30 per 5. 30 bagi 5 itu sama dengan 6. Setelah itu kita cari simpangan rata-ratanya. Caranya itu adalah simpangan di sini SR. Di sini data pertama dikurang dengan data rata-rata X bar yang ini. Jadi sini 4 dikurang dengan 6 lalu dijumlah. Nah ini data keduanya itu 5 dikurang dengan 6 sampai seterusnya. Ini per 5. Setelah itu di sini 4 dikurang 6 itu min 2. Harga mutlaknya itu 2. Jadi kita buat positif 2 ditambah dengan 5 dikurang 6 ini min 1, harga mutlaknya itu 1. Berarti ditambah 0 terus ditambah dengan 1 ditambah dengan 2 per 5.
sama dengan di sini jawabannya itu 6/5 itu sama dengan 1,2. Jadi jawabannya itu 1,2. Jadi hari ini kemudian kita akan membahas simpangan kuartil. Di sini ada soal simpangan kuartil itu 3, 6, 2, 4, 14, 9, 12, dan 8. Jadi rumus simpangan kuartil itu kita namakan itu kuartil itu simpangannya untuk Q-D sama dengan 1/2 Q3 dikurang Q1. Nah, pertama yang kita harus cari itu kita urutkan dulu nih data yang berikut ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, terakhir 14. Setelah itu kita akan mencari Q3 dan Q1 nya. Bagaimana sih cara mencari Q3 dan Q1? Kita hitung di sini data kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita bagi 2 aja, jadi 4 kanan dan 4 kiri. Nah, di sini kita cari di sini, kita buat di sini Q1 sama dengan kita lihat di sini yang Q1 nya tuh 2, 3, 4, dan 6. Kita cari mediannya itu berarti antara 3 dan 4, berarti 3 ditambah 4/2 itu sama dengan Q1 nya itu 3,5. Baru kita cari lagi Q3 nya di sini 8, 9, 12, dan 14 itu berarti mediannya itu antara 9 dan 12. Di sini 9 tambah 12 per 2. Jadi Q3 nya itu 10,5. Oke, setelah itu kita akan masukkan rumus Q-D. Berarti kita udah dapat Q3 sama Q1 nya. Di sini Q3 nya itu 10,5 dikurang dengan 3,5 per 2 sama dengan di sini 7/2. Lalu 7/2 ini 3,5. Jadi kita sudah dapat Q-D nya itu sama dengan 1/2. Sekian pemaparan materi yang sudah saya berikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai simpangan baku dan varian. Nah, simpangan baku atau biasa disebut juga dengan standar deviasi adalah ukuran sebaran data statistika dengan mean sebagai tolak ukurnya. Nah, simpangan baku ini memiliki 2 rumus, yaitu ada yang untuk data tunggal dan juga data berkelompok. Untuk data tunggal ada sigma X dikurang X bar atau rata-rata dibagi dengan N diakarkan. Sedangkan untuk data berkelompok adalah sigma FI dikali XI min X bar dibagi dengan sigma FI diakarkan. Nah, untuk varian adalah parameter untuk menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel data. Nah, rumus dari varian ini adalah simpangan baku dikuadratkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mencoba contoh soal. Diberikan data dengan data 2, 7, 5, 4, 3, 1, dan 6. Langkah pertama yang kita harus cari adalah mencari nilai X bar. Nilai X bar didapat dari semua jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jadi
Setelah mengetahui nilai dari X bar, kita akan masuk ke dalam rumus dari simpangan baku, yaitu nilai X dikurang dengan X bar dikuadratkan ditambah dengan semua nilai X dikurang dengan X bar dikuadratkan. Dibagi jumlah dari data yang ada. Setelah semuanya dijumlahkan, dibagi dengan banyak data, setelah itu diakarkan menjadi 28 bagi 7, 4, akar dari 4, 2. Simpangan bakunya dari data tersebut adalah 2. Nah, untuk varian sama dengan simpangan baku dikuadratkan. Berarti 2 dikuadratkan menjadi 4. Nah, ini untuk tipe data tunggal. Sedangkan untuk data berkelompok memiliki cara yang sedikit berbeda, yaitu yang pertama kita harus mencari X bar dengan mencari FI/XI dan dibagi dengan delta FI. Untuk mencari XI yaitu adalah dengan data setiap kelas dijumlah dan dibagi 2. Itu 20 tambah 24 dibagi 2 adalah 22. 25 tambah 29 dibagi 2 adalah 27. 30 tambah 34 dibagi 2 adalah 32. 35 ditambah 39 dibagi 2 adalah 37. 40 ditambah 44 dibagi 2 adalah 42. Setelah didapat XI-nya, kita akan mengalihkan XI dengan FI. FI yaitu 2, 5, 11, 9, dan 3. FI ini adalah frekuensi dari data yang kita miliki di data berkelompok. Nah, untuk XI FI kita hanya perlu mengalihkan XI dengan FI, jadi 22 dikali 2 menjadi 44, 27 kali 5 menjadi 135, 32 kali 11 menjadi 352, 9 kali 37 menjadi 333, 42 kali 3 menjadi 126. Nah, setelah XI FI sudah diketahui, rumus dari X bar adalah delta XI FI dibagi delta FI. Nah, delta XI FI-nya didapat dengan menjumlahkan XI FI menjadi
920. Nah, 920 ini dibagi dengan jumlah dari delta FI. Itu ini ada 30 datanya. 920 dibagi 30 sama dengan 33. Setelah diketahui X bar, kita akan masuk ke rumus dari simpangan baku. Rumus dari simpangan baku untuk data berkelompok adalah sigma FI dikali XI dibagi X bar dikuadratkan dibagi dengan sigma FI. Nah, simpangan baku sama dengan delta FI-nya itu adalah frekuensi tiap kelas dikali dengan XI tiap kelas dikurang dengan X bar dikuadratkan. Berarti 2 dikali 22 min 33 dikuadratkan ditambah dengan 5 kali 27 dikurang 33 dikuadratkan ditambah 11 dikali 32 dikurang 33 dikurang 33 dikuadratkan ditambah 9 dikali 37 dikurang 33 dikuadratkan ditambah 3 dikali 42 dikurang 33 dikuadratkan dibagi dengan banyak data yang dimiliki, yaitu 30. Simpangan baku sama dengan 2 dikali 22 kurang 33 min 11 dikuadratkan ditambah 5 dikali min 6 dikuadratkan ditambah 11 dikali min 1 dikuadratkan ditambah 9 kali 4 dikuadratkan ditambah 3 dikali 9 dikuadratkan dibagi dengan jumlah data yang kita punya, yaitu 30. Nah, simpangan baku sama dengan akar dari 2 dikali 121 ditambah 5 kali 36 ditambah 11 kali 1 ditambah 9 dikali 16 ditambah 3 dikali 81 dibagi dengan 30. Nah, simpangan baku sama dengan 2 kali 121 242 ditambah 180 ditambah 11 ditambah 144 ditambah 3 kali 81 243 dibagi dengan 30. Nah, simpangan bakunya menjadi akar dari 820 dibagi 30. Coret, jadi simpangan bakunya adalah 82/30 per 3. Nah, untuk variannya
kita hanya perlu mengkuadratkan nilai dari simpangan baku, sama yaitu akar dari 82/3 dikuadratkan menghasilkan 82/3. Nah, caranya segitu saja dari kelompok kami. Terima kasih.